Ya, momen santap siang Presiden Joko Widodo bersama 3 kandidat bakal Capres 2024 seolah menjadi peredam prahara yang muncul pasca putusan MK. Tak hanya sekedar santap siang biasa, dalam perjamuan itu pun baik Jokowi maupun ketiga kandidat Capres saling menitipkan pesan terkait kontestasi Pilpres yang akan datang. Lantas apa sebenarnya yang hendak disampaikan Jokowi dengan mengundang Ganjar, Prabowo, dan Anies ke istana? Dan bagaimana publik membacanya? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq, serta pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam David, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat semua ya. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Baik, saya ke Pak Ray Rangkuti terlebih dahulu. Apa yang Anda tangkap dari diajak makan siang para calon oleh Pak Presiden Jokowi? Sebetulnya terbaca dari apa yang diungkapkan oleh Bung Anies ya. Beliau kan menyebutkan ada banyak orang yang beliau temui di bawah itu yang sangat menyukai dan mencintai Presiden Jokowi. Dua, tetapi mereka juga merasa khawatir kalau kemudian Pak Jokowi terjebak pada sikap yang tidak netral atau tidak independen dalam pelaksanaan pemilu gitu ya. Dan itu ditambah dengan pernyataannya Bung Ganjar yang menyebut khususnya terhadap aparat macam-macam dan seterusnya itu gitu. Saya kira kata kuncinya adalah soal netralitas itu, tetapi apa yang disebutkan oleh Bung Anies itu mungkin lebih bisa menggambarkan suasana yang memang makin membesar di tengah masyarakat tentang pertanyaan apakah presiden ini mampu dan bisa ya, bersikap netral dalam Pilpres 2024 yang akan datang, yang tentu saja lebih dari sekedar kata-kata ya, lebih dari sekedar ucapan, lebih dari sekedar pidato gitu, tetapi juga harus memang kelihatan di tengah lapangan bagaimana netralitas itu betul-betul muncul, kelihatan dan sebagainya gitu. Meskipun begitu ya tentu saja netralitas itu bukan berarti Pak Jokowi tidak memiliki hak politik dan bukan berarti juga Pak Jokowi tidak memiliki hak untuk mendukung salah satu di antara tiga gitu. Itu tetap sesuatu yang melekat dalam dirinya ya. Netralitas itu bisa dibahasakan dalam bahasa yang lain adalah tidak mempergunakan kewenangan yang ada pada dirinya demi dan untuk tujuan pemenangan salah satu calon wakil presiden dan wakil presiden yang ada sekarang ini. Ini yang disebut dengan netralitas di dalam pelaksanaan pemilu. Namun kalau kita lihat dari penjelasannya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu di pasal ke 300 begitu ya. Bahkan disebutkan juga di 299. Artinya penggunaan fasilitas negara di 305. Ini kan Pak Jokowi terkenal sebagai presiden yang seringkali bahkan tidak menggunakan fasilitas negara begitu. Apakah ada makna lain begitu ya? Maksudnya dengan penyampaian untuk netral terhadap Pak Jokowi yang memang sebenarnya terkenal tidak menggunakan itu. Apakah ada hal yang lain yang disasar menurut Anda? Iya, sebab netralitas itu tidak hanya sekedar tidak menggunakan fasilitas negara. Saya sebetulnya sudah buat satu definisi yang lebih umum untuk menggambarkan apa yang disebut dengan sikap netralitas atau imparsialitas pejabat negara, bukan hanya presiden sebetulnya itu. Yaitu tidak mempergunakan seluruh kewenangan yang ada pada dirinya guna dan untuk tujuan memenangkan salah satu kandidat yang sedang bertanding atau berkompetisi gitu. Jadi wewenang itu luas sekali, ya termasuk di dalamnya misalnya mengerahkan entah itu mungkin PSN, ya, ASN, TNI, Polri, aparat keamanan, ya, pembantu-pembantunya dalam ini menteri, ya, macam-macam dan seterusnya gitu. Kalau lebih rigid lagi sebetulnya termasuk di dalamnya adalah menggunakan waktu yang relatif kurang adil kepada tiga calon presiden itu. Misalnya salah satu calon presiden tertentu digandeng sedemikian rupa oleh presiden,
tidak untuk tujuan yang dapat dipahami sebagai bagian dari tugas presiden gitu ya, tapi ya untuk tujuan yang lain tuh yang kelihatan tidak berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan yang bersangkutan di dalam tugas-tugas kepresidenan gitu. Nah itu juga bagian yang kita sebut sebagai kewenangan itu yang disebut dengan privilege itu dan sebagainya gitu. Kalau kita mau pakai rigid-rigidan dalam pemilu, yang itu pun mestinya nggak boleh dilakukan. Misalnya kan seperti dulu pernah sering kali disebutkan oleh Pak Jokowi, itu rambut putih, ciri-cirinya rambut putih. Itu sebelum itu termasuk masuk ke tahap berikutnya. Ya. Itu termasuk yang kemudian, tidak netral begitu? Ya, itu termasuk, tapi cuma saat itu kan belum ada calon presiden wakil presiden. Ya. Jadi belum masuk hukum pemilu seperti yang Anda baca tadi. Nah sekarang kan sudah ada calon presiden wakil presiden yang mendaftar ke KPU. Nanti kalau ditetapkan oleh KPU, presiden misalnya masih pidato-pidato yang kayak begitu, itu potensial itu dilaporkan ke Bawaslu gitu. Kalau misalnya presiden mengatakan pilihlah presiden yang sigap gitu ya, tidak dalam masa beliau menyatakan diri kampanye, karena presiden sebagai insan politik itu dimungkinkan untuk ikut terlibat di dalam kampanye dengan aturan-aturan yang tadi sudah Anda baca di dalam pasal sekitar 300-an itu ya di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu gitu ya. Tapi ya itu dari dalam kunjungan kerja ya kan, pokoknya pemimpin yang bagus itu pemimpin yang mau turun ke sawah misalnya begitu ya. Nah itu bisa nanti menjadi masalah ya, dalam hal ini bisa dilaporkan ke Bawaslu, dianggap sebagai sikap tidak netral seorang presiden gitu. Nah jadi bukan hanya sekedar menggunakan fasilitas negara ya, tapi lebih dari sekedar itu seperti kita ngatur jadwal kampanye di media ya. Kalau kampanye di media itu tidak bisa sembarang orang menggunakan media itu untuk kepentingan pemenangan, tidak bisa gitu. Harus berlaku adil, kalau jamnya sekian ya jamnya sekian bagi semua orang, dan seterusnya itu gitu. Itu standar pemilu demokratik ya, di dalam pemilu di dalam standar pemilu demokratik universal gitu. Baik, saya ke Pak Rofik. Pak Rofik, apakah Anda melihat di sini ada pesan khusus bicara soal netralitas seorang Presiden Jokowi begitu dalam pertemuan makan siang ini? Iya, pertama yang ingin saya komentarin dari 3 capres itu yang kurang happy kayaknya Pak Prabowo deh. Karena kenapa? Saya lihat Pak Prabowo itu pengen jadi special one dalam setiap apapun soal sikap Pak Presiden soal presiden ini, soal capres ini. Yang kedua saya ingin mengomentari dari pertanyaan David bahwa inilah sebuah ekspresi dari panasnya situasi yang ada akhir-akhir ini dengan adanya isu soal mahkamah keluarga, soal dinasti, politik dinasti, atau intervensi atau keikutsertaan Pak Jokowi terhadap semua proses yang ada akhir-akhir ini. Nah ini adalah bagian dari pesan untuk meredam atas situasi itu, tetapi saya melihat juga masing-masing capres juga punya agenda yang akan disampaikan, terutama tadi misalkan Mas Ganjar dan Mas Anies misalkan tetap di samping makan tapi keduanya tetap menginginkan atau memberikan peringatan terhadap presiden agar di dalam pemilu ini terjadi netralitas, tidak ikut cawe-cawe, karena kita mendengar banyak informasi bahwa sudah banyak juga aparat yang telah bekerja untuk kemenangan capres tertentu, atau setidak-tidaknya sudah ada intimidasi dari kepala-kepala desa diteror atau diintimidasi oleh aparat, misalkan ada informasi-informasi seperti itu. Jadi ini yang bisa merusak situasi, dan menurut saya dengan pertemuan ini sekaligus menjadi satu bantahan. Walaupun demikian, saya melihat para capres dengan adanya pesan hangat atau situasi yang hangat dalam makan siang tadi, sekembali dari situ ya memang tidak akan diam begitu saja, pasti tetap akan melancarkan sebuah agenda-agenda politik di dalam melakukan campaign
bahwa campaign harus netral, campaign tidak ikut cawe-cawe, campaign harus tertib terhadap konstitusi, itu akan terus-menerus didengungkan karena tidak cukup hanya sekedar makan siang, tetapi itu juga harus diimplementasikan dalam berbagai macam hal yang pemerintah harus menunjukkan itu secara sungguh-sungguh. Itu kesan yang saya tangkap, David. Baik, saya ke Pak Ade Irfan. Pak Ade, ini apa jadi tujuannya sebenarnya makan siang bersama ini? Apa memang betul ingin mencairkan suasana yang mungkin sudah membeku dan mungkin memanas bahkan di bawah, di grassroots? Ya, Mas David, kita harus memberikan atensi ya terhadap peristiwa tadi siang itu, di mana inilah saya kira pertemuan pertama ya setelah adanya pendaftaran calon presiden yang telah didaftarkan di KPU. 3 calon sudah mendaftar, dan ini saya kira pertemuan pertama di dalam satu meja mereka bersama-sama duduk bareng gitu. Nah inilah menunjukkan sifat kenegarawan di masing-masing dan hal yang sangat bagus pesan ini kepada publik. Artinya kontestasi Pilpres besok itu sebagai wujud demokrasi kita, tapi kita harus tetap melakukan ukhuwah, tetap melakukan silaturahmi, persaudaraan, itu harus dikedepankan. Ini yang harus kita lihat pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan mengundang para 3 capres ini gitu. Jadi apapun nanti strateginya, kompetisinya bagaimana, ya harus bisa duduk dalam satu meja, harus bisa melakukan komunikasi silaturahmi tanpa ada sekat-sekat yang mungkin terjadi nanti proses-proses kampanye di lapangan gitu. Nah ini sifat kenegarawan ini harus kita berikan atensi, harus kita berikan semangat ya agar di bawah ini tidak lagi melihat pertarungan Pilpres itu sesuatu hal yang buruk, ya, suatu hal yang sangat menakutkan gitu. Ya, pemilu ini kan demokrasi 5 tahun sekali yang harus kita lakukan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Tapi persaudaraan, silaturahmi itu harus tetap ada. Jangan kita misalnya bertengkar dengan sebuah perbedaan pilihan. Saya merasakan misalnya 2019, Mas Ropik juga merasakan pada saat itu. Ya. Kita tiba-tiba dihadapkan dengan sekat-sekat yang saling menguatkan. Di antara kita satu keluarga pun, satu rumah pun berbeda sangat luar biasa gitu. Nah ini jangan lagi, ini kepemimpinan Pak Jokowi harus kita acungkan jempol. Di awal-awal beliau memberikan message kepada publik, kepada masyarakat. Ayo dong, ini pemimpin ini harus tetap saling menghormati, saling menghargai persaudaraan itu, supaya muncul juga ya tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita takutkan, dan juga jangan lagi mengedepankan hoax ya, atau politik identitas dan lain sebagainya yang itu bisa membuat terbelahnya masyarakat di publik itu. Begitu Mas. Ya, tapi yang disampaikan tadi adalah bicara juga soal netralitas Pak Jokowi begitu. Apakah memang Pak Jokowi sudah memiliki sikap posisi tertentu untuk netral ini? Ya, memang isu netralitas itu kan hampir di setiap pemilu presiden itu pasti muncul. Tidak hanya misalnya di pemilu presiden, pemilu pilkada, bahkan pileg juga gitu. Artinya apakah ada keterlibatan kelompok-kelompok tertentu, ASN, TNI Polri dan lainnya yang bisa misalnya memobilisasi terhadap dukungan satu calon gitu. Nah, Pak Presiden kan sudah meyakinkan kepada kita semua, kepada publik ya, posisinya sebagai kepala pemerintahan untuk tidak melakukan memunculkan satu figur lah itu. Nah, netralitas ini kan tidak hanya misalnya kita tuduhkan kepada presiden atau kepada siapapun, tapi semua bisa berbuat terhadap
calon-calon presiden ini bisa melakukan ketidaknetralan gitu. Nah, jadi isu netralitas ini memang harus menjadi perhatian kita semua supaya pemilihan presiden besok itu memang bisa dimaknai dengan sebuah keterbukaan dan jujur ya. Saya rasa gitu, Mas. Baik. Pak Ade, Pak Rey, dan juga Pak Rafiq, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa.